Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Didi ingin membahas tentang masih sekitar pecahan biasa. Tetapi pecahan biasa ini akan kita rubah menjadi persen. Nah, untuk pecahan biasa yang kita rubah menjadi desimal, ini kan sudah Pak Didi sampaikan jauh-jauh sebelumnya kepada kalian, sudah Pak Didi jelaskan, juga sudah Pak Didi berikan contoh yang banyak sekali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada apa hubungannya dengan persen, merubah bilangan pecahan dengan persen ini? Ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Kalau kita merubah pecahan biasa menjadi desimal dan kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen. Hubungannya ada di mana? Ketika kalian sudah bisa merubah pecahan biasa menjadi desimal, ini sudah hampir bisa dipastikan kalian pasti bisa untuk menyelesaikan soal merubah bilangan pecahan biasa menjadi persen. Karena ini perbedaannya tidak begitu jauh. Dasarnya ada di desimal itu tadi. Nah, untuk desimal ini kan kalian sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini kita akan membahas tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Contohnya seperti ini, supaya lebih jelasnya seperti ini. Misalkan ada contoh 1/4. Ini pada pertemuan sebelumnya, ini sudah kita merubah pecahan biasa ini menjadi desimal. Nah, ini kita rubah dulu menjadi desimal. Bagaimana caranya? Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Seperti ini misalkan. Ya, 1/4 mau kita rubah menjadi desimal. Bilangan yang satu ini adalah pembilang dan yang bawahnya adalah penyebut. Ini sudah Pak Didi sampaikan pada pertemuan sebelumnya. 1 ini artinya adalah dibagi, berarti kita bisa menartikan 1 dibagi 4. Kemarin sudah kita pelajari ini 1 bagi 4 tidak bisa langsung ditulis 0. 0 kali 4 0, lalu dikurangi. Hasilnya 1 bagi 4 tidak bisa, supaya bisa kita menciptakan 0 sendiri, tapi dengan syarat menambah koma di belakang hasil 0 ini. Kemudian baru bisa kita bagi. 10 bagi 4 adalah 2. Nah, ini 2 kali 4 8, dikurangi hasilnya adalah 2 bagi 4 tidak bisa, supaya bisa kita menciptakan 0 lagi. Tapi ingat, penciptaan 0 yang dengan menambahkan koma di sini ini hanya pada penciptaan 0 pertama kali yang adanya di sini. Sementara kalau kita menciptakan 0 lain ke bawah sini, kita tidak perlu meletakkan atau menambah koma lagi. Kita langsung saja 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, ini 5. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20, dikurangi sama dengan 0. Hasilnya berarti bagaimana? 1/4 kalau kita rubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,25. Kalau kita sudah bisa merubah pecahan biasa menjadi desimal, kita akan lebih mudah lagi untuk merubah menjadi persen. Persen cirinya adalah harus ada 2 angka di belakang koma pada bilangan pecahan desimal. Sementara di contoh ini sudah ada 2 angka di belakang koma, yaitu bilangan 2 dan bilangan 5. Maka langsung kita tulis menjadi 25%. Artinya apa? Artinya adalah 1/4 ini untuk desimalnya adalah 0,25, untuk persennya adalah 25%. Jadi ciri dari merubah bilangan biasa menjadi bilangan persen ini kita harus bisa merubah dulu menjadi bilangan desimal. Setelah jadi desimal, kita harus memastikan di belakang koma ini harus ada 2 angka, karena ciri dari persen adalah 2 angka di belakang koma. Maka jadilah 25%. Misalkan contoh yang lain misalnya. Nah, ini kita coba untuk contoh yang 1 angka di belakang koma, bagaimana cara untuk merubah menjadi persen. Misalkan contohnya adalah misalkan 1/2 sama dengan, nah, dalam desimal kemarin sudah Pak Didi ajarkan, berarti hasilnya berapa ini kira-kira kalau 1/2. Untuk desimalnya dari pecahan biasa 1/2 ini pecahan desimalnya berapa? Betul, 0,25.
Ini 0,5. Ini kan satu angka. Maka untuk menjadi persen ini harus tadi cirinya dari persen adalah harus dua angka di belakang koma. Nah, ini untuk menjadi persen kita tambah dengan 0 sendiri di belakangnya, jadi 0,50. 0,50 itu nilainya sama dengan 0,5. Bedanya apa? Kemarin sudah Pak Didi jelaskan kalau di belakang koma hanya satu angka, itu pernya pasti 10. Nah, nih, misalkan 0,5 ini sama dengan 5/10. Sementara kalau 0,50 ini 50/100. Ini kalau kita sederhanakan pada tingkat penyederhanaan terakhir, ini hasilnya akan sama dengan 5/10. Maka nilai dari 0,5 itu sama dengan 0,50. Kita rubah menjadi 0,50 karena kita mau menjadikan pecahan biasa 1/2 ini menjadi persen. Maka persen daripada 1/2 pecahan biasa ini adalah 50%. Ini kalau awalnya satu angka di belakang koma. Contoh lain misalkan, masih dalam konteks satu angka di belakang koma misalkan. Misalkan saja misalkan 2/5 misalkan. Pecahan desimalnya berapa? Kalian bisa menghitung seperti yang diajarkan Pak Didi seperti tadi atau penjelasan-penjelasan pada pertemuan sebelumnya. 2/5 artinya sama dengan 2 dibagi 5. Ya, kita pakai huruf kafir. Bilangan 2 atau pembilang di dalam, sementara yang membagi atau penyebutnya ada di luar. 2/5 tidak bisa langsung ditulis 0. 0 kali 5 adalah 0 kali 5 sama dengan 0. Dikurangi tetap hasilnya 2. 2/5 tidak bisa. Untuk bisa kita harus menciptakan 0 sendiri, tapi dengan syarat menciptakan koma dulu. Ya. Setelah ini baru kita bagi 20/5 sama dengan 4. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Lagi-lagi kita membuat contoh yang di belakang koma satu angka. Berarti 2/5 desimalnya adalah 0,4. Sementara persen ini harus ada dua angka di belakang koma. Untuk menjadikan dua angka di belakang koma, desimal dari 0,4 ini kita bisa menciptakan 0 sendiri di belakang bilangan 4. Karena nilainya sama, antara 0,4 dengan 0,40 itu sama. Di sini baru kita bisa melihat berarti 2/5 ini persennya adalah 40%. Hanya seperti itu caranya untuk merubah bilangan pecahan biasa menjadi persen. Sampai di sini jelas anak-anak? Kita contoh sekali lagi yang misalnya desimal yang di belakang koma ada dua angka. Misalkan saja, ya, misalkan contohnya 3/4. Berapakah desimal dari 3/4 dan berapa pula desimal persen daripada 3/4? Sebelum kita menghitung ke dalam persen, kita harus paham dulu untuk merubah bilangan pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Baru kita bisa merubahnya menjadi bilangan persen. 3/4 perubahannya seperti yang diajarkan Pak Didi sebelumnya. Pembilang ada di dalam, penyebut ada di luar. Pembilang yang dibagi karena ini yang membagi adalah 4, karena ini artinya sama dengan dibagi. Ini sudah Pak Didi jelaskan berkali-kali. 3/4 tidak bisa langsung tulis 0. 0 dikali 4 tetap 0. Dikurangi 3 kurangi 0 sama dengan 3. 3/4 tidak bisa. Kita menciptakan 0 sendiri dengan syarat memberi koma. Baru kita bagi 30/4, hasilnya adalah berapa? 30/4 8 tulis 8 7, maaf 7. 30/4 hasilnya adalah
7 kali 4 28 dikurangi hasilnya adalah 2 bagi 4 yang bisa menciptakan nol sendiri, tapi tidak boleh menciptakan koma lagi. Menciptakan koma hanya pada bilangan yang menciptakan nol yang pertama kali ini, ya. Hasilnya adalah 5 dikali 4 20 dikurangi sama dengan 0. Artinya 3/4 ini untuk nilai desimalnya adalah 0,75. Karena sudah dua kali belakang koma, langsung saja bisa diubah menjadi persen. Hasilnya adalah 75%. Berarti 3/4 untuk desimalnya adalah 0,75. Kalau kita merubah 3/4 ini menjadi persen, hasilnya adalah 75%. Pak Didi berharap penjelasan ini bisa kalian pahami, tetapi ada kata belum. Berkali-kali Pak Didi menyampaikan kepada kalian bisa tanyakan kepada kakak ataupun orang tua, baik ayah maupun ibu. Kalau masih belum jelas, bisa kalian ulang kembali penjelasan Pak Didi untuk menyaksikan kembali di video ini. Tapi yang jelas kalian perlu pendampingan untuk orang tua supaya pemahaman kalian terhadap penjelasan Pak Didi ini lebih cepat bisa kalian terima. Begitu ya anak-anak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali anak-anak.